Nah kalau memang itu masalahnya, bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU, kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak akil sirat sama Din Samsudin aja? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan, dan itu tokoh-tokohnya. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji yang mungkin saat ini ada di New York menyaksikan tayangan kita? Tenang-tenang aja, ketawa-ketawain aja gitu. Gampang kan dibuktikan nanti. Kamu dulu kok begitu, apa kaitannya? Nadiem bilang saya diperintah Presiden misalnya. Belakangan ini KPK menunjukkan bahwa mereka sanggup menangkap Singa ketika misalnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomes sebagai tersangka kasus kuota haji. Apa pandangan Pak Mahfud? Halo saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Saya bisa menyapa dan bertemu dengan saudara di podcast Terus Terang. Di forum ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang, berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, Panji Pragiwaksono ternyata akhirnya dipolisikan. Lalu mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomes akhirnya dijatuhkan tersangka oleh KPK. Di tengah kegaduhan itu, kita menyaksikan KPK mencokok beberapa pegawai dan pimpinan pajak Kementerian Keuangan. Lalu ada juga perkembangan drama dari sidang kasus Nadiem Makarim. Oke. Nah, karena itu saya akan mengatakan kepada pemirsa follower Bapak bahwa Anda simak kegiatan ini terus, diskusi ini sampai selesai, untuk sambil Anda menilai apakah hukum kita betul-betul berjalan adil, atau misalnya ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Silakan Anda subscribe. Kalau Anda belum subscribe, dan Anda akan mendapatkan penjelasan penuh dari Pak Mahfud. Saya langsung ke Pak Mahfud. Episode pekan lalu Pak Mahfud, kita di forum ini Pak Mahfud mengatakan bahwa Panji itu tidak seharusnya dipolisikan atau dipidana. Karena Bapak mengatakan bahwa dia tidak terkena untuk kasus mensreanya kemarin. Iya. Pak Mahfud jelaskan kembali itu, karena ternyata Panji kali ini dipolisikan oleh dua orang yang mengaku sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Apakah pelaporan itu akan berdampak serius dan berlanjut bagi Panji? Baik, saya akan jawab itu dulu, tetapi nanti kita flashback ya. Sebenarnya apa yang bisa atau selama ini dianggap bisa ditudingkan oleh orang yang mengaku merasa dirugikan terhadap Panji ini. Nah, yang pertama, Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah yang mengajukan laporan itu, menurut saya aneh, tidak punya legal standing. Kenapa dia mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda NU, Pak? Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda dan Muhammadiyah. Aliansi Muda Muhammadiyah. Saya lihat di TV dia bilang, ya saya ini kan santri juga, santri NU. Meskipun santri jalanan gitu, saya enggak tahu santri jalanan itu seperti apa. Dia bilang saya santri tapi santri jalanan, berarti dia bukan santri pesantren. Ada terminologi lain santri. Dia santri bilang jalanan. begitu kan di TV, iya. santri jalanan gitu. Tapi begini, kenapa dia kalau dia bukan pengurus NU, merasa dia bisa mewakili orang NU, ya kan? Ya. Kan tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing. Tidak punya. Kenapa dia? Saya aja warga NU merasa tidak apa-apa kok. Kamu merasa, misalnya ya, saya kan warga NU juga. Ya. Kok kamu ngajukan? Kan harusnya yang merasa dirugikan tuh organisasi. Tapi sekarang organisasi pun kan tidak bisa mengajukan. Harus pribadi yang betul-betul dirugikan kalau itu namanya delik aduan. Iya kan? Nah kalau memang itu masalahnya, bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU, kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak akil sirat sama
Din Samsudin aja. Karena Akil Siraj tokoh NU, pengurus NU bilang itu tambang itu enggak mendidik bagi NU, merusak bagi NU. Kan bilang begitu. Kenapa tidak laporkan Akil Siraj saja, kok orang komika gitu dilaporkan. Sama sekali itu hanya mengada-ada, tidak bisa menurut saya untuk itu ya. Nah, lalu mari kita kembangkan ini. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Loh, masa orang bilang ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Merasa tidak kan? Saya kan memang manusiawi, saya mengantuk. Gitu. Dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Wong itu masalah keadaan biasa ngantuk. Tapi kan ada yang menafsirkan gini nih, itu kan ngantuk itu konotasinya kan ptosis. Ptosis itu semacam penyakit, penyakit akibat sesuatu lah terjadi. Bahkan ada yang menyebut itu ada kaitannya dengan kelelahan, banyak pikiran. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah kejiwaan. Kalau betul ptosis seperti itu, berarti Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Kalau itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan, masalah penyakit yang tidak boleh diketahui orang, Panji hanya bilang ngantuk gitu. Loh itu kan Pak, analoginya kan ptosis. Di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada analogi. Hukum pidana yang di dalam ilmu, di dalam KUHP lama, di dalam KUHP baru, dilarang keras menggunakan analogi. Misalnya orang ngantuk, lalu disamakan dengan orang gila. Orang ngantuk disamakan dengan orang pecandu narkoba. Orang ngantuk disamakan dengan orang pemabuk. Nggak bisa. Jadi harus definisinya harus jelas itu. Iya, ya? Nggak bisa ada kata lex serta, lex scripta. Rumusannya harus jelas, substansinya harus jelas. Itu prinsip dalam hukum pidana. Sehingga kalau dalam hal itu nggak bisa juga si Panji ini dikatakan telah menghina misalnya Gibran atau tapi Pak Mahfud, Muhammadiyah NU gitu. Yang dilaporkan oleh dua orang ini bukan soal penghinaan seperti tadi ya. Jadi dia seperti yang dijelaskan oleh polisi itu berkaitan dengan pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 243 KUHP tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Oke, kalau itu yang dimaksudkan kembali. Kenapa dia melaporkan Panji yang sudah jelas-jelas itu komika? Kenapa tidak melaporkan Akil Siraj? Kembali ke tadi yang tadi bahwa kan? Dia bisa Akil dia Siraj tidak punya yang internal mengatakan bahwa ini merusak. Si Din Samsudin, Bushro Mokodas di Muhammadiyah juga enggak bagus itu. Gitu. Kenapa tidak dia yang dilaporkan kalau memang itu, dan itu sudah jauh lebih dulu. Soal kritik terhadap tambang dan segala terhadap macam. Tambang dan karena sebagainya. Panji dalam mensreanya itu mengatakan ini semacam balas budi gitu. Nah, itu yang mungkin dilaporkan. Jadi menurut Pak Mahfud itu bisa lebih berlaku juga kepada yang lain gitu ya. Yang lebih dulu mengatakan. Iya dong. Yang mengatakan begitu bahwa ini sudah banyak kok yang mengatakan. Saya kira Panji mengambil dari orang ketika masih banyak kalau dikejar di YouTube bahwa itu kan karena dukungan politik. Ya, Panji selalu punya referensi Pak untuk mengatakan. Karena tukar menukar politik. Saya kira Panji bisa cari, kita aja bisa cari gampang kok. Siapa yang bilang bahwa tambang itu adalah kompensasi politik? Panggil aja, sudah banyak di situ yang muncul. Kenapa harus Panji yang dilaporkan? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan, dan itu tokoh-tokohnya. Kenapa Panji yang komika itu menghibur, membeli kritik yang sehat kepada masyarakat kok lalu dilaporkan gitu ya? Itu satu. Yang kedua, ada problem akademis deh, bisa benar bisa tidak. Menurut saya, Panji ini tidak bisa dilaporkan dalam kasus ini ke Polri atau dipidanakan. Karena apa? Ini menyangkut asas legalitas. Asas legalitas itu bunyinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Tidak bisa orang itu dipidanakan karena sesuatu yang belum ada aturannya lebih dulu. Ada aturannya lebih dulu dalam undang-undang. Nah gini, kalau Panji ini mau dilaporkan dengan KUHP baru, kan ini sudah diucapkan sebelum berlakunya KUHP baru. Persis. Berarti belum ada asas legalitasnya. Kalau mau diancam dengan KUHP yang lama, ini sudah tidak berlaku. Mau pakai pasal apa?
Kan gitu kan. Meskipun ada juga secara teoritis bisa Pak ada pemindahan pidana. Oke, nanti diuji di pengadilan. Kalau saya nggak bisa dong. Itu mutlak di dalam hukum pidana itu nggak boleh kalau belum ada melakukan sesuatu yang belum dilarang. Kayak dulu orang minum narkoba apa gitu kan nggak dilarang. Karena belum ada aturannya. Begitu ada undang-undang psikoterapika kena. Tapi sebelum itu orang dagang ganja, beli narkotik, kan nggak ada. Karena itu tadi, sebelum ada aturan nggak boleh dihukum orang. Ini sama, ini aturannya udah hilang. Yang lama, kalau mau dia katakan pasal 310 ya, penghinaan, pencemaran nama baik, dan itu udah hilang pasalnya. Mau dipakai apa? Terjadi saat itu menggunakan pasal itu pada saat itu. Tapi ini sudah tidak ada, kehilangan objek. Tapi ada yang mengatakan, oh bisa Pak, itu kan substansinya masuk lagi. Berarti hukum baru itu tetap bisa diberlakukan. Nanti kita uji di pengadilan, karena memang ada juga di dalam praktek pengadilan, dan kemarin dikatakan tuh di pengadilannya Nadiem Makarim ada asas lex vivaria. Lex vivaria itu artinya jika suatu saat hakim dihadapkan pada fakta ada dua hukum yang bisa diberlakukan, maka hakim bisa memilih yang lebih ringan. Yang lebih ringan? Iya. Misalnya kasus korupsi. Korupsi sudah ada tuh di KUHP yang baru, misalnya ya. Jenis tertentu korupsi. Tapi ini masih berlaku loh, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, dalam keadaan begini nih, bisa hakim mempertimbangkan, tapi lihat faktanya lebih berat kemana. Itu juga ada di pengadilan. Nah, oleh sebab itu tidak bisa juga dikatakan, misalnya ya, kasus Panji. Kok itu nggak bisa loh, karena hukumnya udah berhenti. Loh kalau begitu, kasus lama sebelum KUHP baru berlaku, hilang semua dong. Nah itu pertanyaannya. Enggak, karena undang-undang lama itu masih berlaku. Yang dicabut tuh KUHP. Okay. KUHP lama diganti KUHP baru. Sedangkan undang-undang terorisme masih berlaku, undang-undang narkoba masih berlaku, undang-undang korupsi masih berlaku, undang-undang pencucian uang masih berlaku. Semua jenis kejahatan masih undang-undangnya masih berlaku. Jenis perkara tertentu kan. Yang ada undang-undangnya tertentu. Lingkungan hidup masih berlaku. Perpajakan masih berlaku. Itu berlaku undang-undangnya aja. Itu masih berlaku undang-undang itu. Masih. Jadi yang saya maksud tadi kalau kasusnya Panji ini sama-sama ada di dalam KUHP lama dan baru. Betul. Nah itu aja sebenarnya, tidak usah, jangan berpikir gembira. Oh, yang undang-undang lama udah dicabut semua sejak tanggal 2, nggak bisa. Itu hanya KUHP-nya, yang undang-undang khusus itu kan masih berlaku semua. Kalau kemudian pandangan Pak Mahfud begitu, apalagi tadi mengatakan bahwa dia nggak punya legal standing. Lalu pertanyaan kemudian bagaimana dengan polisi yang segera mengumumkan bahwa ini diproses dan akan memanggil terlapor dan segala macam? Menurut Pak Mahfud bagaimana itu? Iya, menurut saya polisi seharusnya tidak buru-buru. Tetapi memang kita harus paham ya. Polisi itu kalau dilapori, kalau diam, dibilang malas-malas atau dibilang memihak karena bukan temannya. Dan ada kalau aturannya. bekerja juga dikritik. Oleh sebab itu lebih baik polisi profesional aja. Misalnya kayak ini dijelaskan aja. Kamu legal standingnya apa? Dan tidak usah manggil-manggil juga. Kalau setiap laporan manggil orang, itu setiap hari ada laporan. Masa mau dipanggil semua? Kalau sudah tidak masuk akal gitu. Oh, itu tidak ada legal standing. Tidak usah dicabut juga, tidak apa-apa. Sudah tidak ditindaklanjuti. Kan itu baru laporan juga. Meskipun di dalam praktek ada kritik. Sekarang ini di kepolisian itu ada istilah Dumas, ada istilah laporan gitu. LP, laporan polisi. Laporan polisi. Ada istilah Dumas, ada yang katakan itu overlap gitu. Tetapi itu tidak penting. Maksud saya logika public common sense itu akan mengatakan kalau ini tidak masuk ini untuk diperiksa lebih lanjut, kan gitu aja. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan. Iya, jangan ragu-ragu. Legal standing-nya apa? Kamu kok hanya mengadukan Panji, wong sebelum Panji ada juga yang bilang seperti Panji. Kok dibilang memecah belah agama dan penodaan agama dan sebagainya. Kan tinggal buka. Sekarang Anda buka PP Muhammadiyah siapa yang menolak tambang. Lalu muncul nama Din Samsudin. Sama dengan yang dikatakan Panji itu. Banyak sekali Pak itu ya. Siapa yang bilang bahwa itu komunitas politik. Muncul lagi banyak itu di podcast semua gitu. Kok tidak dia yang lebih dulu ngomong kok sekarang jadi ke Panji. Kan gitu kan. Iya. Dalam episode kemarin kita juga salah satu yang viral potongan Pak Mahfud itu ketika Pak Mahfud mengatakan, Panji tenang, Anda tidak akan kena dengan ini. Kalau kena, saya akan siap membela Anda. Pak Mahfud
posisinya bagaimana? Betul ingin mengatakan ingin membela Panji? Dan saya sudah membela dengan kemarin katakan dengan pernyataan kemarin itu suatu membela, pembelaan. Sekarang saya membela lagi gitu. Itu maksudnya bukan sebagai pembela di pengadilan dan segala macam. Bisa, kalau itu harus pengacara. Oke. Pembelaan itu kan bisa diberikan dari sekarang aja saya sudah bilang itu legal standingnya ndak ada tuh yang anak mengaturkan angkatan muda dan sebagainya itu. Dan mengapa kok Panji yang lebih dulu dong seharusnya? Jangan-jangan Panji niru itu kan gitu kan? Kan gitu. Termasuk juga soal asas legalitasnya itu tadi mungkin masih bisa diperdebatkan. Tetapi ya memang aturannya begitu, tidak boleh seorang itu dihukum tanpa ada aturan yang lebih dulu sudah mengaturnya dengan lex serta dan lex scripta. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji yang mungkin saat ini ada di New York menyaksikan tayangan kita? Tenang-tenang aja, ketawain aja gitu. Insya Allah enggak lah. Karena kalau sampai itu terjadi ya tragedi dong. Lalu mau hukum apa ke depan kita ini? Orang bergurau aja enggak boleh. Dulu saya cerita ya. Zaman Pak Harto tuh orang ngeri ke Pak Harto aja enggak apa-apa loh. Sampai ada cerita begini, mungkin sudah pernah saya ceritakan ketika suatu saat, ini cerita anekdot nih, berkembang di kalangan dosen-dosen di Jogja itu. Suatu saat Pak Harto naik helikopter bersama Harmoko, para menteri. Tiba-tiba helikopter itu jatuh. Semua menteri mati, tinggal satu Pak Harto terengah-engah. Lalu ditolong oleh seorang petani, selamat Pak Harto. Sesudah Pak Harto selamat ditanya, Pak, kenapa kamu nolong saya? Ya demi kemanusiaan. Ya terima kasih ya, kamu udah nolong saya, kata Pak Harto. Kamu minta apa ke saya? Minta apapun saya beri. Terus memangnya Bapak bisa memberi apa ke saya? Saya seorang petani kecil. Apa aja kamu minta, saya beri. Siapa sih Bapak? Kok bisa memberi apa saja? Siapa Bapak? Saya Soeharto. Oh kalau begitu saya minta satu aja. Jangan bilang kepada siapapun bahwa saya menolong Bapak. Karena saya bisa dibunuh orang kalau saya menolong Bapak. Gitu aja. Nggak ada yang dihukum begitu. Iya. Sama aja. Itu kan humor-humor politik. Anekdot yang bagus itu menjelaskan. Lah iya. Cerita itu berkembang menjelang-jelang jatuhnya Pak Harto itu di Jogja. Di mana dosen-dosen itu kalau cerita. Semua udah mati dari water. Pak Harto sendiri yang diselamatkan oleh seorang petani kecil gitu. Begitu tuh kan sebenarnya keras sekali tuh ngeritik. Tapi nggak apa-apa tuh. Pada waktu itu yang menyebarkan cerita itu tidak dicari, gitu. Ya. Sama. Sampai di sini kita lihat rumitnya persoalan penyelesaian hukum kita. Anda tuliskan komentar, apakah menurut Anda persoalan yang muncul belakangan ini adalah hal-hal yang memang murni hukum atau karena tekanan pihak-pihak tertentu. Like dan share, lalu jelaskan untuk kita tahu supaya narasi yang berkembang bukan narasi yang merusak, tetapi narasi yang positif. Saya lanjut Pak Mahfud. Tentang sidang Nadiem Makarim, minggu lalu juga kita singgung Pak. Ada yang menjadi lagi-lagi perhatian publik sidang putusan setelah kemarin, itu ketika kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, memprotes Pak, karena dia tidak diberikan oleh jaksa hasil audit BPKP. Padahal menurut dia itu haknya terdakwa untuk menyaksikan. Jaksa hanya akan memberikan kepadanya ketika sidang berlangsung di depan hakim. Dan itu artinya terdakwa atau pengacaranya tidak sempat membaca itu. Seberapa jauh menurut Pak Mahfud ini terjadi? Apakah ini fair atau tidak? Seharusnya itu sudah diterima oleh Nadiem dan atau pengacaranya sebelum sidang. Karena di dalam pasal 143 KUHP yang lama yang berlaku bagi hukumnya Nadiem ini menyebutkan pada saat pelimpahan perkara ya dari kejaksaan ke pengadilan itu harus diserahkan surat dakwaan itu naskah dakwaan beserta lampiran-lampiran pendukungnya termasuk alat buktinya. Nah, di situ termasuk di situ lampiran-lampiran itu hasil audit, hasil perhitungan kerugian negara atas perkara, atas kasus yang didakwakan itu. Oleh sebab itu menjadi tidak fair gitu ketika sampai saat terakhir itu Nadiem dan pengacaranya belum baca auditnya, bagaimana dia mengerti atas dakwaan itu saya korupsi apa dan di mana, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nah, oleh sebab itu ini juga menjadi kritik terhadap kejaksaan. Lalu yang kedua yang memang penanganan di luar sidang, di mana
Nadiem itu tidak boleh bicara kepada wartawan, itu kan tidak boleh. Iya, di sidang sebelumnya begitu, sementara dia jaksanya bicara ke wartawan, konferensi pers di kantor kejaksaan, memberi keterangan mau sidang, memberi keterangan sesudah sidang. Masa Nadiem tidak diberi kesempatan? Itu haknya dilanggar berarti ya? Haknya dilanggar, tidak ada keseimbangan itu. Lalu yang ketiga kritiknya, dulu katanya Nadiem itu kan sudah merencanakan kejahatan ini, kejahatan Chromebook ini, sebelum menjadi menteri. Terbukti ada pembicaraan lewat grup WhatsApp. Di situ ada namanya grup Mas Menteri. Di situ ada pembicaraan seakan-akan Nadiem merencanakan Chromebook itu sesudah nanti jadi menteri, karena saat itu sudah dipanggil Mas Menteri. Ternyata itu tidak pernah ada. Dan di dalam dakwaan jaksa tidak muncul. Padahal itu dulu kan yang menyebabkan masyarakat. Yang ramai dibincangkan publik itu karena dianggap sudah dibikin grup WA untuk membahas rencana untuk memiliki Chromebook. Padahal dulu Nadiem terpojok oleh soal itu kan. Masyarakat dan kita semua jadi percaya, kalau begitu memang benar ini gitu. Ternyata tidak ada. Dan Nadiem dalam sendiri, dakwaan tidak ada ya? Tidak ada dakwaan, dan Nadiem sendiri mengatakan, mana ada itu, di mana katanya. Dan memang tidak muncul di dakwaan. Nah itu tidak fair menurut saya, kejaksaan. Meskipun itu barangkali bukan kejahatan dari kejaksaan ya, tapi itu tidak fair dalam sebuah persidangan di mana terdakwa semula tersangka kemudian menjadi terdakwa diperlakukan begitu. Sidang-sidang masih panjang, saya kira kejaksaan harus juga korektif lah tentang ini ya. Fair melihat ini. Pak Mahfud, bagaimana dengan Nadiem mengatakan bahwa saya tidak terima sepeser pun uang dan selama proses itu berlangsung dikawal oleh jaksa dan BPKP, bahkan sudah diaudit tahunan oleh BPK. Nah, itu yang mungkin bagian dari statement Nadiem yang kurang benar atau harus diuji kebenarannya. Kenapa, Mbak? Begini, kalau di dalam hukum pidana itu memang orang dianggap korupsi, ya, tidak harus menerima keuntungan sepeser pun. Rumusnya itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dia tidak dapat sepeser pun, tapi perbuatannya, kebijakannya itu menyebabkan orang lain mendapat keuntungan. Itu sudah korupsi. Kalau merugikan keuangan negara, gitu kan? Itu rumusnya begitu. Barang siapa dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, nah itu 3 rumus korupsi. Kalau dia tidak dapat sepeser pun, mungkin Google dapat karena kebijakan dia. Mungkin. Nanti dibuktikan aja di pengadilan. Oleh sebab itu kalau dia tidak merasa mendapat sepeser pun dari itu, tidak merasa merugikan orang lain, atau ada menguntungkan orang lain atau korporasi, unsurnya sudah ada, sekarang tinggal buktikan mens rea-nya. Nah, mens rea itu kan gampang kan dibuktikan nanti. Kamu dulu kok begitu, apa kaitannya? Nadiem bilang, saya diperintah presiden misalnya. Nah, kalau diperintah presiden ada buktinya dan diakui oleh presiden bahwa itu yang dia lakukan, berarti Nadiem melaksanakan tugas jabatan kan. Meskipun dalam tugas jabatan itu kalau tahu tidak benar harus ditolak kan gitu. Tapi paling tidak itu bisa menjelaskan posisi mens rea-nya Nadiem itu. Mens rea itu artinya niat jahat. Ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, tanpa niat jahat gitu. Oleh sebab itu kita Nadiem Makarim nanti kalau menerima uang sepeser pun, kalau Google yang dapat, kalau temanmu yang dapat, kalau yang bikin ini yang dapat, gitu kan bisa. Anda tidak dapat karena Anda sudah kaya. Nah itu bisa dijawab ke Nadiem. Ada juga dikatakan begini, saya kok dikatakan korupsi? Hasil audit BPK, laporan pemeriksaan hasil tahunan itu tidak ada catatan tidak ada kesalahan lah. Tidak ada temuan tentang Chromebook itu di BPK. Saya juga udah mendapat surat keterangan dari BPKP, kata Nadiem, bahwa proyek ini tidak ada masalah. Saya juga sudah didampingi oleh kejaksaan sebelum melakukan ini. Nah begini, satu temuan BPK itu tidak dengan sendirinya benar. Sehingga kalau misalnya temuan BPK mengatakan tidak ada apa-apa, bukan berarti tidak ada korupsinya.
Itu tuh pejabat-pejabat yang korupsi kantornya semua itu. Iya kan? Kan WTP. BPK bilang WTP wajar tanpa pengecualian, wajar. Tapi semua menterinya, pejabatnya, dirjennya ini tangkapi semua. Tangkap juga. Loh, katanya wajar. Nah, saya pernah bicara ini dengan BPK, dengan Pak Hadi Purnomo, ketika dia menyerahkan sertifikat apresiasi kepada MK. Ketua BPK yang lama ya? Waktu saya ketua MK. Ini MK dapat penghargaan karena 7-8 kali berturut-turut WTP, bagus terus. Nah, saya bilang, terus terang saya tidak percaya. Wong saya yang diperiksa, kadang kali diperiksa itu tawar-menawar kok. Ini mau dimasukkan enggak? Ini masukkan enggak? Loh, harusnya dimasukkan kalau ada. Terus oleh sebab itu, saya bilang, tanya saya Pak Hadi Purnomo, Pak, apa betul kalau dapat WTP enggak ada korupsinya? Tuh kok banyak tuh masuk sudah. Pak Mahfud katanya, WTP itu bukan berarti enggak ada korupsi. WTP itu artinya laporannya sudah ikut standar yang berlaku. Nah, kalau ikut standar yang berlaku ada korupsinya. Mungkin kalau ada orang kickback lewat bawah meja kan enggak tahu. Laporannya sudah benar, kwitansinya sama-sama diperiksa benar. Atau bisa saja menyuap yang memeriksa. Kan bisa kan banyak orang BPK itu yang masuk penjara juga kan? Iya. Iya kan? Anggota badannya aja 2 yang masuk. Kemudian pejabat-pejabatnya berapa itu yang sudah masuk semua. Kan bisa aja masih ada korupsi di situ. Meskipun kata BPK, WTP itu bukan berarti. Iya. Meskipun Pak, pejabat-pejabat kita, gubernur, bupati, kalau udah WTP diiklankan, Pak. Kami bersih dari korupsi loh. Dan banyak tuh gubernur-gubernur apa kan WTP juga yang gubernur-gubernur ditangkap itu. Jadi tidak perlu ikut BPK. Jaksa itu harus mencari kebenaran sendiri, kebenaran materialnya apa. Misalnya jaksa, tuh kata BPK beres, tapi dia dapat informasi, Pak, itu harga yang dilaporkan ke BPK itu 7 miliar. Kami jualnya hanya 4 miliar. Yang 3 miliar dikembalikan lewat batas. Kan harus cari sendiri BPK kebenaran harganya. Iya kan? Jadi kejaksaan maksud saya harus cari kebenaran sendiri. Tidak harus ikut BPK. Dulu kan ada yang usul satu-satunya lembaga yang bisa menyatakan ada korupsi atau tidak hanya BPK. Saya bilang saya tidak setuju. Gimana kalau penyuapan BPK bisa ngitung enggak? Orang nyuap hakim, orang nyuap pejabat, BPK bisa ngitung enggak? Kickback, BPK bisa ngitung enggak? Nah justru di situ tugas jaksa untuk mencari sendiri bukti-bukti materialnya, gitu. Nah oleh sebab itu kalau menyangkut uang, kemudian ada beberapa lembaga ya untuk mencari kebenaran. Tuh ada apa yang sudah dikenal di dalam apa yang dipakai oleh KPK selama ini, misalnya menunjuk auditor. Ya, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia. Tunjuk, tolong dong hitung lagi. Bisa Ikatan Akuntan Indonesia, bisa. Di dunia internasional ada ACFA, ya, Association of Certified Fraud Examiner. Jadi penilai tentang kecurangan-kecurangan itu bisa dipakai. Tidak harus ikut BPK, tak harus ikut BPKP kalau sudah korupsi itu. Itu hanya petunjuk aja bahwa oh ya bagus. Kalau dibilang bagus, ya bisa dicari lagi ketidakbagusnya. Tapi kalau dibilang tidak bagus dari situ ya langsung dilakukan gitu. Sehingga dengan demikian ya tidak bisa kata Nadiem, saya kan sudah didampingi kejaksaan, nggak bisa didampingi kejaksaan juga kalau ada korupsinya, sikat jaksanya pun yang mendampingi harus disikat gitu. Kalau memang salah, ya kan? Jangankan kantornya, jaksa yang mendampinginya pun bisa disikat. Karena dulu gini, dulu di Indonesia ini ada namanya TP4, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Ini di kejaksaan. Tugasnya apa? Mendampingi pemerintah dalam membuat rencana pembangunan dan anggaran agar tidak terjadi korupsi. TP4P itu di Jakarta, Kejaksaan Agung, TP4D itu di setiap daerah. Di daerah. Apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi di berbagai tempat, meskipun tidak seluruhnya, ketika dia memberi pendampingan dan menyatakan jaksa sudah memeriksa ini dan sudah benar, itu yang diperjualbelikan. Bupati bayar, tolong Pak buat bahwa ini sudah diperiksa oleh kejaksaan. Korupsi di situ karena jaksa sudah mengeluarkan rekomendasi berdasar TP4D. Alih-alih dia menjaga dari korupsi malah menghasilkan korupsi baru ya. Jadi meskipun sudah didampingi bisa saja itu ada kelalaian, ada kesengajaan seperti yang kemudian TP4-nya ini dibubarkan oleh Kejaksaan Agung atas perintah Presiden.
Dan Presiden memerintah itu atas dasar apa? Atas surat dari KPK. Waktu itu saya masih ingat KPK, Pak Agus Raharjo, begitu saya diangkat sebagai Menteri Polhukam, Pak Agus, Pak, kami kirim surat loh ke Presiden agar TP4 itu dibubarkan. Saya bilang ke Presiden, dipanggil Kejaksaan Agung dan seluruh jaksa tinggi seluruh Indonesia, bubarkan. Bubar. Karena banyak pemerasan saat pendampingan itu. Meskipun lebih banyak yang tidak, tapi banyak yang ditemukan oleh malah mereka KPK dikawal untuk melakukan kejahatan ya. Oh iya. Sehingga minta surat, kejahatan itu diberi surat bahwa ini udah benar, tidak jahat. Jadi didampingi kejaksaan pun belum tentu benar, gitu ya. Oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan perkara ini berjalan baik. Saya pribadi temannya Nadiem, jadi saya tahu dia ini orang baik. Mudah-mudahan ini tadi semua bisa dia bisa membuktikan bahwa dia tidak ada mens rea untuk itu. Itu tugasnya pengacara untuk membuktikan bahwa. Ya, tugasnya Ari Yusuf Amir dan kawan-kawan. Gitu Mas. Saya lanjut Pak Mahfud. Ini tentang KPK. Setelah sekian lama Pak Mahfud mengomentarin pada pertemuan kita sebelumnya bahwa soal KPK hanya menangkap pejabat-pejabat di daerah, ya sudah kita tepuk tangan saja kalau KPK hanya bisa menangkap kelinci, kata Pak Mahfud. Tidak menangkap singa. Dan tampaknya Pak, belakangan ini KPK menunjukkan bahwa mereka bisa sanggup menangkap singa ketika misalnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomes sebagai tersangka kasus kuota haji. Apa pandangan Pak Mahfud? Ada yang mengatakan begini, KPK sekarang sudah berani masuk ke Liga Utama. Dulu main Liga 2, Liga 3 gitu ya. Sekarang ini masuk di Liga Utama. Ya. Masuk ke tingkat menteri sudah berani lagi. Ini pujian. Pujian dari UGM, Pukat UGM gitu. Ya. Menurut saya bagus karena memang pertama begini untuk itu. Patokan dasar untuk menentukan berapa haji khusus dan berapa haji biasa itu gitu, haji kuota dan sebagainya, itu sudah ada patokan dasarnya. Untuk haji khusus yang mahal itu, yang harus bayar mahal itu 8%, yang 92% itu untuk reguler. Itu patokan dasarnya. Nah, dan itu dianggap ada kesalahan. Apa? Informasinya itu laporannya kan dari DPR, ya kan? Tidak main-main kan, DPR sudah membentuk pansus dan menemukan itu lapor ke KPK. Yang kedua, ternyata sudah digeledah di dalam pemberitaan itu kan, sudah digeledah. Artinya ada barang bukti kan di situ. Kemudian juga sudah ada pencekalan terhadap 3 orang. Ya, dan yang penting sudah banyak travel yang mengembalikan uang karena merasa itu bukan haknya. Merasa disuruh beli itu dengan harga khusus. Nah, itu saya kira sebuah kesalahan. Tetapi sama dengan Nadiem, kita harus bela juga kalau ada segi-segi yang mungkin benar. Pertama, kuota khusus ini kan datang dari pemerintah Arab Saudi. Itu sesudah persiapan haji udah selesai. Di akhir-akhir masa, menjelang kan waktu itu November kan, November Presiden pulang dari Saudi bilang ada jatah 20.000, tapi kan belum ada surat resmi, baru wacana, ya. Nah kalau gitu 20.000, padahal kalau mau membentuk jamaah-jamaah baru itu kan harus dia menyediakan tempatnya di mana. Pada waktu itu tempat setiap orang itu satu orang itu 0,8 meter jatahnya dari space yang tersedia itu. Kalau ditambah lagi 20.000 terus gimana gitu kan. Nah yang kedua, suratnya belum resmi ada dari Arab Saudi. Gimana mau terus dibagi dengan rumus itu. Nah, dianggap melanggar karena kemudian masalah ini tidak diatur dengan sebuah peraturan menteri, melainkan dengan sebuah keputusan. Nah, saya ketemu dengan timnya Pak Yakut, Pak, ini sudah ada 2 peraturan menterinya. Untuk mengatur soal ini sudah ada berdasar undang-undang, ini ketentuannya 82, tapi kemudian ada hal-hal yang diatur secara khusus, tapi diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menterinya sudah ada 2. Yang ini, penetapan orangnya ini,
ditetapkan dengan kebijakan menteri itu yang dianggap salah. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan, ya, bisa dipertimbangkan oleh KPK, oleh hakim lah, oleh hakim. Yang saya dengar juga, karena pada waktu sudah mendesak, gimana nih baginya, sementara keputusannya dari Arab Saudi belum ada. Maksudnya waktunya mepet ya, agak susah. Waktunya mepet, terus... Meskipun perdebatan berikutnya seberapa mepet itu, apa masih bisa dibikin atau tidak, kan gitu kan Pak? Iya, karena waktu itu saya kan Pak Jokowi Oktober, November wacana itu muncul di DPR dan sebagainya sudah muncul. Tapi belum ada konkretnya itu. Baru sesudah itu kan, lah ini sudah ada barangnya, ini semuanya sudah settle lah, sudah bagus nih mau diapain kan gitu. Sehingga pada waktu itu yang ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga, presiden niatnya bagus juga, ya sudahlah, ini sudah mendesak gini, biar swasta juga ikut membantu, bagi 2 aja, 10 ke swasta, 10 ke reguler. Berarti sepengetahuan Presiden Jokowi? Suatan Presiden Jokowi. Tapi maksudnya bukan untuk diperdagangkan, karena sudah mendesak agar swasta juga ikut membantu mencarikan. Wong yang tahun sebelumnya aja ada 8.000 tambahan kota khusus dari Arab Saudi yang meninggal aja sampai 800 orang karena desak-desakan begitu. Secara mendadak ditumpahkan ke reguler itu. Nah, saya tidak bermaksud membenarkan Yakult gitu ya, tetapi fakta-fakta ini supaya didalami oleh hakim. Mungkin mensreanya beda dengan yang dikatakan oleh oleh KPK gitu ya, bahwa ya apalagi saya mendapat surat penyitaannya itu kan, kalau Mas Rizal lihat di TikTok dan sebagainya, di YouTube itu rumahnya sekian disita, ini rumah mewah gini, itu semua ndak ada. Mobil sekian disita, nah ada, cuma yang disita tuh 2 paspor, 1 HP, karena saat digeledah itu di situ ada tamu sedang menelpon. Nah lalu diminta sekalian diambil, bukan teleponnya, dan tidak ada isinya, tidak ada hubungannya sama sekali sama urusan aja, karena dia HP-nya tamu. Ada paspor, ada macam-macam lah dokumen, tidak ada barang-barang berharga apapun kecuali uang 100 miliar yang itu hasil pengembalian dari travel yang merasa takut lah. Saya betul sih, saya tidak merasa berhak ini kok saya misalnya oleh oknum Kementerian Agama dipaksa beli. Bahkan saya sudah dengar harganya satu itu $4.000 yang dijual ke travel itu. Jadi dia ngambil keuntungan 60 juta lah kira-kira ya. Oknum Kementerian Agama. Iya. Nah, sementara travel itu kan menjualnya antara 300 sampai 500. Iya kan? Saya pernah ngambil itu dulu sebelum ada masalah. Ini saya kan tahun 2022 enggak ada masalah. Tapi beli furoda itu untuk saya aja, saya bayar 450 satu orang. Bersama istri saya 900 lah. Gitu. Mahal. Nah, dan yang terakhir ini konon $4.000 gitu. Itu juga bisa. Semua menjadi bahan bagi kita agar ini bisa diselesaikan secara objektif. Karena masalah haji ini tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal gitu ya. Sehingga ini menggoda, uangnya besar. Ada 4 menteri agama yang terlibat kasus kayak gini. 4 ya Pak ya? Dulu Wahab di zaman Orde Lama, Menteri Agama, masuk juga penjara. Yang kedua Said Akil Hussein Munawar. Yang ketiga Surya Dharma Ali. Yang keempat ini justru di Kementerian Agama Pak munculnya. Kementerian Agama. Apa itu Pak? Apa? Ya mari kita diskusikan besok. Ini ada apa ini? Iya. Ini persoalan serius. Di situ gitu. Justru lahir dari serius Kementerian Agama. Ini masalah agama loh, gitu. Tapi juga Yakult harus diperlakukan dengan adil juga gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakult itu karena dokumennya dia lengkap. Saya sudah ketemu dengan pengacaranya. Saya kan ingin tahu juga ya, kenapa sih bisa terjadi begini? Saya bicara dengan pengacaranya, ditunjukkan kepada saya. Gitu. Satu lagi Pak, masih KPK meng-OTT 8 orang pegawai dan pimpinan pajak karena yang di OTT ini ada yang eselon 2 Pak, Kepala KPP Madya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta Utara.
menurut Pak Mahfud setelah melihat perkembangan kasus ini, kan dulu termasuk sering Pak Mahfud mengatakan bahwa korupsi di pajak dan di Pertamina juga bea cukai itu, situlah yang masuk kategori masif korupsi. Dan ternyata makin kesini makin terbukti. Apa komentar Pak Mahfud dengan kasus betul. ini? Jadi apa yang dirasakan, apa yang dilihat dan kemudian dirasakan oleh masyarakat awam maupun masyarakat akademik, masyarakat terdidik maupun tidak terdidik, area korupsi itu kan ada di perpajakan, lalu pertambangan, bea cukai, pertanahan, apalagi, ya itu, termasuk Pertamina itu kan pertambangan ya. Nah, itu area korupsi yang luar biasa, yang manakala itu dihapus atau diminimalisir lah. Dikurangi 90% dari yang terjadi. Indonesia ini makmur rakyatnya. Akan besar sekali. Rakyat Indonesia menjadi jaya betul. Tapi ini sudah sangat parah. Sehingga memang tugas Presiden Prabowo dan kabinetnya tentunya membersihkan ini. Oleh sebab itu ketika ada berita bahwa di perpajakan itu terjadi OTT, ya sebenarnya terlambat. Sebenarnya kalau mau cari sekarang ke berbagai daerah banyak. Dan modusnya masih modus lama, Pak? Modusnya modus lama. Kan ada dua modus. Apa komentar Mahfud? Ada dua modus. Pertama, ketika orang meminta surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi begini, orang diberitahu, ini kamu ngisi SPT, surat pemberitahuan pajak tahunan itu kan. Ini begini pajak saya. Terus dihitung. Ketika dihitung, hitunganmu salah. Pajakmu, bisa ambil contoh yang konkret baru terjadi. Yang pajakmu, gitu. Pajakmu seharusnya 75 miliar. 75 miliar. Nah, orang ini nawar, jangan segitu dong gitu. Terus minta berapa? 15 saja. Oke, saya turunkan ya dari 75 menjadi 15 ya, gitu. Ya. Terus saya dapat berapa? Dapat 8. Berarti dari 75 itu dia mengeluarkan 23 kan? Iya. 8 itu sebagai komisi ke petugas pajak. Petugas pajak. Ternyata juga tawar-menawarnya turun lagi menjadi 4. Dari 15 menjadi 19. Persis. Nah, ketika terjadi kesepakatan perah-terah menyerahkan itu, pengembalian yang itu, pada waktu itu kena OTT ada uang 6 miliar. Loh, katanya 8 jadi 4. Kok ada 6? Kenapa lebih gitu kenapa ya? Lebih? Mana nih yang 2 dari mana? Dari pajak yang lain gitu. Jadi dia perusahaan lain. Motifnya banyak. Korban lain. Iya, dari korban lain. Nah, motifnya seperti itu. Apa modusnya? Modusnya dia SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tawar-menawar gitu. Ini kamu kok nulis sekian, kamu harusnya sekian gitu. Kurang kamu bayarnya. Nah, kurangnya itu ditawar. Jadi 75 menjadi 15 dengan kompensasi 8 diturun lagi jadi 4. 1. Lalu ada modus yang dulu pernah terkenal zaman enggak nyebut orang lah, kasihan. Orangnya udah keluar dari penjara. Restitusi pajak, Mas. Jadi Mas Rizal bayar pajak ke saya. Misalnya 100 miliar. Sudah bayar nih, selesai. Tiba-tiba Mas Rizal berkolusi dengan saya. Minta restitusi, pengembalian pajak. Itu ada mekanismenya, Pak. 100 miliar terlalu banyak. Gimana dong? Saya minta turun. Lu minta berapa? 25 aja. Ya udah, yang 75 bagi 2. Jadi apa? Dihitung ulang dulu ya? Dihitung ulang ya restitusi, terus diberitahu ini yang benar segini, lalu uang yang sudah terlanjur, yang sudah dibayarkan itu dikembalikan lalu dibagi 2. Ini modus di mana-mana. Kalau bea cukai kepabeanan kan sudah jelas, barang masuk seharusnya pajaknya sekian, ditulis sekian. Nanti ini cukainya kok sekian, kok pajaknya sesudah jadi pajak kok beda. Itu kan gampang sekali ketahuan juga. Di situ juga sarangnya. Oleh sebab itu ancaman Pak Purbaya. Pak Purbaya. Ini shock terapi kata Pak Purbaya. Pak Mahfud setuju itu? Setuju. Pokoknya setiap upaya pemberantasan korupsi kita dukung lah. Orangnya tegas-tegas memberantas korupsi. Itu saja. Ada lagi? Saya kira cukup, Pak Mahfud. Cukup. Ya, cukup. Okay. Tapi saya kira saya mengingatkan dulu, Anda sudah selesai menyaksikan apa pandangan Pak Mahfud tentang kasus-kasus besar. Silakan aktifkan lonceng notifikasi Anda, karena terus terang ini akan terus muncul dalam upaya untuk menegakkan hukum dan membuat terang segala hal yang Anda tanyakan. Kembali ke Pak Mahfud. Sekian dulu, saudara sekalian, terus terang edisi pekan ini.
Sampai ketemu kita di pekan berikutnya. Jangan lewatkan pembahasan isu-isu aktual yang akan senantiasa kita dalami bersama. Negara hukum tidak boleh berjalan dengan emosi, tidak boleh berjalan dengan tekanan massa, tidak boleh negara hukum ditegakkan hanya untuk mencari popularitas bagi para penegaknya. Kalau hukum dipakai untuk menakut-nakuti, kita semua bisa jadi korban berikutnya. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.